Selamat sore pemirsa DGS TV. Pada kali ini kami berada di kota Bandung, tepatnya di Gedung Sate. Gedung Sate ini dengan ciri khasnya berupa ornamen tusuk sate pada menara sentralnya telah lama menjadi penanda atau markah tanah kota Bandung yang tidak saja dikenal masyarakat di Jawa Barat, tetapi juga dikenal di seluruh Indonesia. Bahkan model bangunan itu dijadikan pertanda bagi beberapa bangunan dan tanda-tanda kota di Jawa Barat. Misalnya, bentuk gedung bagian depan stasiun kereta api di Tasikmalaya juga menggunakan model pertanda seperti ini. Gedung ini mulai dibangun pada 27 Juli tahun 1920 dan selesai pada September tahun 1924. Gedung berwarna putih ini masih berdiri kokoh, anggun, dan kini berfungsi sebagai gedung pusat pemerintahan Kota Bandung. Gedung Sate ini terletak di Jalan Diponegoro nomor 22 Kota Bandung. Demikian, Dewa Gede Susanto melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Halo pemirsa DGS TV dimanapun berada, berjumpa lagi dengan channel kesayangan Anda. Kali ini kami mengajak pemirsa untuk jalan-jalan ke kota Bandung. Selain terkenal dengan julukan kota kembang, tidak dipungkiri Bandung memang mempunyai banyak destinasi wisata. Salah satunya adalah Gedung Sate atau Gedong Sate. Gedung Sate dengan ciri khas berupa ornamen tusuk sate pada menara sentralnya telah lama menjadi penanda atau marka tanah kota Bandung yang tidak saja dikenal masyarakat di Jawa Barat, tapi juga seluruh Indonesia. Bahkan, model bangunan ini dijadikan pertanda bagi beberapa bangunan dan tanda-tanda kota di Jawa Barat. Misalnya, bentuk gedung bagian depan stasiun kereta api Tasikmalaya. Gedung Sate ini mulai dibangun 27 Juli 1920 dan selesai pada September 1924. Gedung berwarna putih ini masih berdiri kokoh dan anggun dan kini berfungsi sebagai gedung pusat pemerintahan kota Bandung. Peletakan batu pertama bangunan ini dilakukan oleh Johanna Catherina Koeps, putri sulung wali kota Bandung yang mewakili Gubernur Jenderal di Batavia, yaitu J.P. Graaf van Limburg Citroen pada tanggal 27 Juli 1920. Gedung ini merupakan hasil perencanaan sebuah tim yang terdiri dari beberapa insinyur dan diketuai oleh Kolonel Purnawirawan V.L. Slors dengan melibatkan 2.000 pekerja. 150 orang diantaranya merupakan pemahat atau ahli bongpei, pengukir batu nisan, dan pengukir kayu berkebangsaan Cina yang berasal dari Konghu atau Kanton, dibantu tukang batu, kuli aduk, dan peladen yang berasal dari penduduk kampung Sekeloa, kampung Coblong Dago, kampung Gandok, dan kampung Cibarengkok yang sebelumnya mereka menggarap gedung sirap atau kampus ITB dan gedung papak atau balai kota Bandung. Selama kurun waktu 4 tahun pada bulan September 1924 berhasil diselesaikan pembangunan induk bangunan utama termasuk kantor pusat PTT dan perpustakaan. Arsitektur Gedung Sate merupakan hasil karya arsitek insinyur J. Gerber dan kelompoknya yang tidak terlepas dari masukan maestro arsitek Belanda Dr. Hendrik Petrus yang bernuansakan wajah arsitektur tradisional Nusantara. Banyak kalangan arsitek dan ahli bangunan menyatakan Gedung Sate adalah bangunan monumental yang anggun mempesona dengan gaya arsitektur unik mengarah kepada bentuk gaya arsitektur Indo-Eropa, sehingga tidak mustahil bila keanggunan Candi Borobudur ikut mewarnai Gedung Sate. Beberapa pendapat tentang megahnya Gedung Sate diantaranya Cor Pascher dan Jan Wittenberg, dua arsitek Belanda yang mengatakan langgam arsitektur Gedung Sate adalah gaya hasil eksperimen sang arsitek yang mengarah pada bentuk gaya arsitektur Indo-Eropa. Seperti halnya gaya arsitektur Italia pada masa Renaissance terutama pada bangunan sayap timur, sedangkan menara bertingkat di tengah bangunan mirip atap Meru atau pagoda. Dan masih banyak lagi pendapat arsitek Indonesia yang menyatakan kemegahan Gedung Sate, misalnya Slamet Wirasonjaya dan Insinyur Harnionto Kunto. Kuat dan utuhnya Gedung Sate hingga kini tentu tidak terlepas dari bahan dan teknis konstruksi yang dipakai. Dinding Gedung Sate terbuat dari kepingan batu ukuran besar yang diambil dari kawasan perbukitan batu di Bandung Timur sekitar Arca Manik dan Gunung Manglayang.
Konstruksi bangunan gedung sate menggunakan cara konvensional yang profesional dengan memperhatikan standar teknik. Gedung sate berdiri di atas lahan seluas 27.990,859 meter persegi, luas bangunan 10.877,734 meter persegi, dan terdiri dari basement 3.039,264 meter persegi, lantai 1 4.062,553 meter persegi, teras lantai 1 212,976 meter persegi, lantai 2 3.023,796 meter persegi, teras lantai 2 212,976 meter persegi, menara 121 meter persegi, dan teras menara 205,169 meter persegi. Gerber sendiri memadukan beberapa aliran arsitektur ke dalam rancangannya. Untuk jendela, Gerber mengambil tema mur Spanyol, sedangkan untuk bangunannya adalah Renaissance Italia. Khusus untuk menara, Gerber memasukkan aliran Asia, yaitu gaya atap pura Bali atau pagoda di Thailand. Di puncaknya terdapat tusuk sate dengan 6 buah ornamen sate. Versi lain menyebutkan jambu air atau melati yang melambangkan 6 juta gulden, jumlah biaya yang digunakan untuk membangun gedung sate. Ornamen yang terbuat dari batu terletak di atas pintu utama gedung sate sering dikaitkan dengan Candi Borobudur karena bentuknya yang serupa. Penampakan depan gedung sate ternyata sangat diperhitungkan dengan mengikuti sumbu poros utara selatan yang juga diterapkan di gedung Pakuan yang menghadap Gunung Malabar di selatan. Gedung sate justru sengaja dibangun menghadap Gunung Tangkuban Perahu di sebelah utara. Dalam perjalanannya, semula diperuntukkan bagi Departemen Lalu Lintas dan Pekerjaan Umum, bahkan menjadi pusat pemerintahan Hindia Belanda setelah Batavia dianggap sudah tidak memenuhi syarat sebagai pusat pemerintahan karena perkembangannya, sehingga digunakan oleh Jawatan Pekerjaan Umum. Pada tanggal 3 Desember 1945, terjadi peristiwa yang memakan korban 7 orang pemuda yang mempertahankan gedung sate dari serangan pasukan Gurkha. Untuk mengenang ketujuh pemuda tersebut dibuatkan tugu dari batu yang diletakkan di belakang halaman gedung sate. Atas perintah Menteri Pekerjaan Umum pada tanggal 3 Desember 1970, tugu tersebut dipindahkan ke halaman depan gedung sate. Gedung sate sejak tahun 1980 dikenal dengan sebutan Kantor Gubernur karena sebagai pusat kegiatan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang sebelumnya pemerintahan Provinsi Jawa Barat menempati gedung Kertamukti di Jalan Braga, Bandung. Gedung sate sendiri telah menjadi salah satu tujuan objek wisata di kota Bandung. Banyak wisatawan mancanegara yang sengaja berkunjung karena memiliki keterikatan emosi maupun histori pada gedung ini. Keindahan gedung sate dilengkapi dengan taman di sekelilingnya yang terpelihara dengan baik. Tidak heran bila taman ini diminati oleh masyarakat kota Bandung dan para wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Keindahan taman ini sering dijadikan lokasi kegiatan yang bernuansakan keluarga, lokasi syuting video klip musik baik artis lokal maupun artis nasional, lokasi foto keluarga atau foto diri bahkan foto pasangan pengantin. Khusus pada hari Minggu, lingkungan halaman gedung sate dijadikan pilihan tempat sebagian besar masyarakat untuk bersantai, sekedar duduk-duduk atau menikmati udara segar kota Bandung atau berolahraga ringan. Membandingkan gedung sate dengan bangunan-bangunan pusat pemerintahan di banyak ibu kota negara sepertinya tidak berlebihan. Persamaannya semua dibangun di tengah kompleks hijau dengan menara sentral yang megah. Terlebih dari segi letak gedung sate serta lanskapnya yang relatif mirip dengan gedung putih di Washington DC, Amerika Serikat. Dapat dikatakan gedung sate adalah gedung putihnya kota Bandung. Nah pemirsa, demikian informasi traveling DGS TV. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jangan lupa bagi Anda yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe, like, komen, share, dan nyalakan tanda lonceng notifikasi agar selalu mendapat notifikasi video-video terbaru dari DGS TV. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa pada video-video DGS TV selanjutnya. Bye-bye!